Saya kualat juga ini dulu. Dulu ada nama orang Merve gitu. Mir- Merve. Jadi ketika Merve, saya bilang sama kawannya kan, Merve v Sebze gitu kan. Jadi ketawa gitu kan. Jadi lucu. Merve v Sebze gitu. Jadi akhirnya saya lupa ini Meve itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Merhaba arkadaşlar. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di kursus gratis bahasa Turki ya untuk belajar bersama, sama-sama belajar dan sama-sama mengajar gitu. Dialog sudah hojam. sudah ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi saya sebenarnya ini ya buat buat dialog seperti ini tujuannya supaya melatih kita terbiasa untuk ngomong atau conversation, konusma, berbicara, speaking dengan orangnya. Karena banyak pun belajar, kalau nggak ada pernah latihan tuh biasanya bubar gitu ya, susah. Begitu begitu merhaba udah nggak tahu lagi apa. Ya itu pengalaman saya seperti itu ya. Ya mungkin teman-teman bisa beda, bisa juga sama aja. Jadi tadi sebenarnya saya minta pendapat dari itu ya, Kak Feiza dan sudah diskusi. Jadi sebenarnya ini adalah termasuk dialog yang dalam keseharian mereka ya. Artinya orang-orang di sana itu menggunakan dialog yang kira-kira seperti inilah. Jadi tidak terlalu textbook gitu ya. Nah, kita lihat aja seperti apa ya. Nah, jadi ini adalah dialog ketika terjadi percakapan di pasar, di market, atau di pajak kalau di Medan ya. Nah, seperti itu dialog. Ada yang mau baca nih? Saya perlu dua orang supaya bisa apa namanya sahut menyahut gitu. Yang jadi musteri, musteri itu kan pembeli atau konsumen ya. Stratege itu yang jual, penjual gitu. Siapa yang mau menjadi penjual, siapa yang mau jadi pembeli? Angkat tangan. Aku mau Oke. Kak Ana jadi yang mana? eh musteri boleh. Oke, Musteri Ilahi. Yang satu lagi siapa? Musteri. Saya perlu satu lagi. Stratege artinya yang jualan. Kayaknya Kak pas nih biasa Saya jualan. Hoja. Oh, siapa Kak Aprianti? Boleh, boleh. Iya. Kak Aprianti stratege ya, oke. Kita Heeh. mulai ya dari Kak. Jadi habis Kak Ana yang warna warna apa ini? Merah kemerah-merahan gitu Merah. ya. Ya. Kak Aprianti yang warna kebiru-biruan ya. Oke. Heeh. Heidi Baslayalem. Mari kita mulai. Oke. Kolay gelsin. Nasılsın? Ne satıyorsun? Sawalhim Sena Selson. Teze Mayfeler War Elma Portakal Muz. 1 kilo elma almak istiyorum. Ne kadar? Elma kilo otus eh salah. Iya, Elma Otus. kilo uch lira ama sana Udah yirmi benar tadi Kak. yir. Udah Benar Otus udah benar kelihatannya. tadi Kak. Heeh. Otus ini 30 nih Kak. Iya benar ya. Iya, udah benar Elma tadi ya. kilo otus lira Oh, ama sana yirmi yirmi jadi sekis ya. Yirmi Dokus. sekis birak kerem. Keren. Oh iya, Sekis Güzel. ya. Sekis bener. Saya sering ke Güzel. Bali itu. Peki Guzel, Peki. 2 kilo alırsam ne olur? Iki kilo alersan ele liraya feririm. Tamam. 2 kilo alıyorum sağ ol. Hayırlı olsun güle güle kulan. Nah, oke. Oke, sementara itu dulu Iya. ya. Nah, ini sambil kita bahas, nanti teman-teman yang belum kebagian membaca, karena kalau semuanya membaca nanti habis waktunya ya. Yang lain baca dalam hati aja deh, ya. Atau nanti saya kirim ke grup ya. Jadi yang pertama itu kolai gelsin, itu sapaan ketika ada orang yang lagi bekerja gitu kan. Nah, ini juga ini saya udah
Saya lupa ya, udah pernah saya jelasin atau belum. Nah, terkadang kan sin, sun, sen, sun itu adalah akhiran yang menunjukkan artinya kamu ya. Itu kan clear ya. Itu kan makanya sen, nasal, sen ini kayak ini ya. Ini kan karena kenapa dia pakai sen? Karena nasal. Nasal kan huruf vokal terakhirnya adalah gitu. Nah, tapi kalau kalau i gimana? Kalau i baik. Kalau kamu baik jadinya isin, ya kan? Sampai di sini ada yang jelas? Ada yang nggak jelas? Jelas ya, teman-teman ya. Oke, jelas. Nah, di Kolai Gelsin, nah ini kesalahan saya dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman enggak ya. Mudah-mudahan saya aja. Ini akibat sering ngotak-ngatik ya, jadinya kayak gini juga. Jadi saya pikir dulu Kolai Gelsin itu, Kolai kan mudah. Gelsin itu gel datang. Sin itu kamu, ya. Sin itu kamu. Dulu saya seperti itu. Sama kayak Gage Me Soul Soon gitu. Kan semoga lekas sembuh atau semoga lekas berlalu gitu kan. Tapi Sun di situ dulu saya artikan karena kita ngomong ke orangnya itu untuk kamu. Jadi mau saya ganti gitu. Kolai Gelim terus Gage Me Olum gitu kan. Mau saya ganti seperti itu, tapi ternyata nggak ada gitu. Nah, di sini hati-hati karena di sini sebenarnya ketika ada imbuhan sin, sun, dan seterusnya itu, tapi langsung dilekatkan ke kata kerjanya, itu artinya adalah untuk pihak ketiga atau untuk sesuatu atau untuk orang ketiga, untuk pihak yang lain gitu. Ini pelajarannya namanya Emir Kipi gitu. Jadi kolai, mudah, gel itu datang, sin itu bisa kita artikan semoga atau biarlah gitu. Tapi sesuatunya itu dia kan lagi kerja. Maksudnya kerjaannya itu semoga didatangkan kemudahan gitu. Kita ngomong sama dia gitu, bukan artinya kamu, bukan kamu datang untuk yang mudah gitu, tapi gelsin itu artinya biarkanlah datang kemudahan. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi sin di sini artinya tidak sama dengan sen atau sin ketika dikata i. Itu artinya emir kipi. Kira-kira teman-teman eh, jadi tahu atau sudah tahu atau jadi bingung? Saya mau tahu pendapatnya nih. Tahu. Hah? Jadi tahu. Jadi tahu ya, syukurlah kalau jadi tahu gitu. Karena dulu saya kayak gitu kan, nah, nggak tahu ya, makanya ini memang kualat sih kayaknya karena suka ngotak-ngatik jadinya kena di bahasa ini kena otak-atik juga saya kan. Saya suka ngotak-ngatik bahasa gitu. Dulu contohnya saya protes sama guru saya juga kan ketika di bahasa Indonesia ada bilang salah satu gitu. Ini saya udah pernah saya ceritain juga kan. Saya nggak terima gitu. Kenapa pakai kata salah gitu? Kalau untuk hal-hal yang memang nggak benar cocok. Umpamanya gini. Budi adalah salah satu siswa yang nakal. Cocok dong karena nakal dia kan. Tapi kalau Hmm. Budi adalah salah satu siswa terbaik di sekolah itu, masa dia salah gitu kan? Harusnya adalah Budi benar satu siswa terbaik di sekolah itu kan gitu ya. Itu saya suka ngotak-ngatik seperti itu di bahasa Indonesia. Nah, akhirnya ketemu ini. Jadi ya kualat juga jadinya ya. Tapi jadi asik. Oke, sampai di situ tadi ya udah kejauhan. Oke, kalau Gelsin semoga datang kemudahan, semoga dimudahkan. Kerjaannya maksudnya ya, bukan itunya, bukan apa namanya. Jadi kita menyatakan sesuatu yang ya ketiga. Get me well soon, ya kan? Semoga lekas sembuh atau semoga lekas berlalu. Get me kan udah lewat, berlalu. All soon, all itu kan menjadi. All soon biarkan. Makanya nanti kadang ada ketika kita menanyakan persetujuan, dia bisa jawab olur atau all soon kan? All soon ya, ya jadikanlah gitu, biarlah dia jadi. Oke, maksudnya gitu. Unlasted, ya kan? Tamam, olur, all soon. Nah, itu yang terkadang nggak ada di buku gitu. Nah, itu dapatnya dari memang dialog seperti ini ya. Oke. Nasselson itu kan sudah tahu semua ya, apa kabar? Kalau di bahasa Indonesia atau apa kabarmu ya lengkapnya ya. Aslinya artinya bagaimana kamu gitu, seperti itu tapi nggak nyambung kalau di bahasa Indonesia apa kabar. Ne satu yorsun. Nah, ini kita pakai shimdiki zaman ya. Ne itu artinya apa? Sateyor itu artinya menjual. Ini posisi sedang ya, sedang berlangsung. Jadi sedang menjual. Sun itu kan ini. Nah, sun di sini artinya kamu ya.
Tapi beda dengan yang tadi. Nah, itu maksud saya penekanannya ya. Jadi, apa yang kamu jual, apa yang sedang kamu jual. Nah, sekarang saya ingin menjawab juga dulu pertanyaan Kak Evas gitu. Ini saya tanyakan balik ya. Akhirnya saya ketemu jawaban yang masuk akal ya. Mantek loh. Sesuai dengan itu. Di Simdiki zaman, kenapa masih ada pertanyaan ne zaman gitu? Padahal Simdiki zaman itu kan sekarang sedang berlangsung. Kenapa masih ada ne zaman Gideorsun? Kapan kamu pergi? Bukannya jawabannya sekarang gitu. Kenapa harus kita tanya lagi ne zaman Gideorsun gitu ya? Nah, ternyata ya ada jawabannya juga. Jadi kalau Simdiki zaman pakai ne zaman itu dia menanyakan kepastian. Tapi kalau dia ne zamannya Nezaman Gide Jackson, ya kan? Kapan kamu akan pergi? Itu masih sesuatu yang masih dalam dalam rencana yang belum tentu eh, masih ya 80% gitu. Udah terencana tapi belum belum pasti gitu. Jadi orang bisa aja pakai simdiki zaman tapi di masa depan. Contohnya Yaren, Yaren Jakarta ya Gidiorum. Besok aku pergi ke Jakarta. Belum terjadi gitu. Akhirnya benar juga nih Kak Evas yang kita bahas sebelumnya ya. Simdiki zaman kita gunakan untuk besok, tapi udah hampir pasti. Kenapa? Karena saya udah pesan tiket, saya udah tahu yang dituju gitu. Saya udah tahu berangkatnya jam berapa gitu. Jadi saya udah bisa bilang besok saya sedang berangkat gitu. Artinya besok aku akan berangkat, masih masih akan sebenarnya, tapi sudah pakai Simdiki zaman. Bedanya dengan Yaren Jakarta ya Gide Jam gitu ya. Aku akan pergi itu masih ya bisa 50-50, bisa 80% gitu ya. Belum belum terlalu yakin. Tapi kalau udah pakai SIM tiga zaman itu sudah sangat-sangat yakin, sudah hampir pastilah seperti itu. Itu bedanya ya. Oke. Sama. Apa yang kamu jual ya, kira-kira seperti itu. Saul itu artinya terima kasih. Ini bahasa pasarannya ya. Sehari-hari gitu maksudnya bahasa akrab. Im, saya baik, saya sehat. Sena Susun, kamu apa kabar juga gitu kan. Tapi ini biasanya kalau di sana kalau udah karena udah terlalu sering Nasulsen tuh udah kayak halo aja ya, udah kayak basa-basi yang bukan bener-bener nanya kabar gitu ya, karena udah sering juga. Jadi kayak sapaan, katanya gitu ya. Nggak tahu nih Kak Ana nanti ada pendapatnya gimana kalau memang seperti itu. Taze itu artinya segar, meveler bar, ya kan? Jadi ada meve itu sayuran, meveler artinya ini Kak ada Kak Sri kan? Ada Kak Sri ini di sini Kak Sri kita jumpa lagi yang tadi baru kita pelajari ya. Meve itu kan artinya adalah sayuran ya. Sayuran atau buah ya? Kadang terbalik sebzeve, Buah. meve. Kadang kebalik ini kalau Buah. ngapal dua-dua nih. Apa Kak Ana? Sayuran atau buah ya? Buah. Hah? Buah. Buah, bener. Oke, buah. Ini saya Sebze sayur. iya. Saya kualat juga ini dulu. Dulu ada nama orang Merve gitu. Merve. Jadi ketika Merve, saya bilang sama kawannya kan, Merve V Sebze gitu kan. Jadi ketawa gitu kan. Jadi lucu. Merve V Sebze gitu. Jadi akhirnya saya lupa ini Merve itu apa. Oke, ada apa tadi buah atau sayuran ya? Sayuran ya. Buah. 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 Ada buah-buahan ya yang segar, ada buah-buahan segar seperti ya elma itu artinya apel, portakal itu jeruk ya. Muz, muz itu artinya pisang ya. Nah, seperti itu. Jadi dia jualan inilah buah-buahan ya. Nah, kemudian si musteri ini si konsumennya atau si pembelinya lah ya. Bir kilo elma almak istiorum ya. Istiorum, balik lagi. Istiorum itu kita ngartikan dari belakang ya. Kan tips dari guru saya juga ini ya. Mungkin berguna juga bagi teman-teman. Cari dulu kata kerjanya. Jadi tahu siapa ini yang sedang bekerja. Ini kan enak nih memang ada namanya musteri karena dialog ya, musteri. Tapi kalau nggak ada, kalau musterinya ini hilang contohnya kan, kita cari dulu nih siapa orangnya nih. Karena pakai berarti saya gitu ya. Istiorum, aku ingin almak membeli, aku ingin membeli ya kan. Bir kilo elma 1 kilo apel. Jadi aku mau beli 1 kilo apel. Nekadar ya kan. Nekadar di sini maknanya adalah
berapa harganya. Kadar itu kan ya ukuran gitu ya. Ne itu apa? Ne kadar itu artinya eh, berapa harganya gitu untuk menanyakan harga ya dalam dialog sehari-harinya mereka. Nah, kemudian satu jennya menjawab si penjualnya tadi, Elma Kilosu. Nah, ini ketemu ya. Ketemu pelajaran yang sebelumnya yang apa nih? Setelah Iyelik Eki Kepemilikan. juga ada isim tamlamase ya. Kayak gitu kepemilikan juga ya. Nah, ketemu kan? Elma Kilosu ya. Jadi si apel ini satu ya sekilonya kira-kira gitu loh kalau di bahasa Indonesia ya. Sekilonya gitu ya. Udah jadi milik ya, milik dari si apel itu ya. Ingat ya, ada kilo, ada elma. Jadi elma kilosu jadi ya, bukan elma kilo gitu. Sekilonya apel itu 30 lira ya kan. Tapi sana untukmu ya, Mau kepadamu, untuk kamu ya. Atau senin icin bisa juga sana. Ini Yirmi 28. Yumi dek sekis. Sekis ya, Ya, Sekize ya, Sekize berakerem ya. Ini menyatakan ke. Kenapa? Karena pakai kata berak ini ya. Berakerem. Jadi aku berikan, aku lepas gitu ya. Berak kan sering kalau di film-film ya. Berak, berak gitu ya. Lepaskan, lepaskan gitu ya. Oke, aku lepas dengan harga 28 lira aja gitu kira-kira. Udah mau belum kita lihat ya. Guzel katanya kan bagus, mantap, keren ya kan. Peki, oke baiklah. Oke, iki kilo alersam. Ini ulur, dua. ya kan? Bukan gitu ya, bukan gitu sih nadanya kayaknya. Iki kilo alersam nolur gitu ya. Neolur ini kan apakah boleh atau please tolong ya. Kayak gitu ya. Olur itu kan jadi, terjadi. Neolur apakah terjadi ya. Jadi maknanya adalah memohon nih sebenarnya ya neolur itu. Makanya kalau di dialog singkatnya kadang jadi kayak gini, nolur ya. Nolur. Iya. Nolur itu dia memohon artinya. Bisakah gitu ya. Jadi oh, baiklah 2 kilo. Maaf ya. Nah, kita cari kata kerja ya. Kata kerja kan al ini beli ya, mengambil atau membeli. Aler, aler ini genus zaman ya. Nah, ini Kak Sri masih ada ya. Ah, Kak Sri. Kak Sri di sini ada akhiran sa. Kalau M ini untuk akunya ya, tapi ada akhiran sa. Artinya itu adalah jika. Nah, jadi ketika ada akhiran sa, pasti ada lawannya yaitu akhiran apa Kak Sri? Pelajaran tadi juga nih kan nyambung ya. Kak Sri boleh bantu jawab? Kalau ada sa pasti ada. Eh, Iya, Orangnya. berarti se, harus ada se ya. Ini kebetulan dia pakai sam. Jika aku, ya kan? Kenapa? Karena huruf vokal terakhirnya adalah e. Jadi tadi kami baru belajar harmonisasi vokal yang dua cara. Jadi tipsnya adalah kalau ada kata yang akhirannya mengandung huruf A, pasti ada akhiran lain yang mengandung huruf E. Karena tergantung huruf vokal sebelumnya. Nah, di sini kita kan sepertinya ya menurut saya ini belum pernah kita pelajari, belum kita pernah kita bahas. Mungkin teman-teman udah pernah belajar sendiri ya. Nah, di sini ada kata, ada akhiran sa. Sa itu artinya jika. Nah, ini kalau sam itu jika saya gitu ya. Kalau san jika kamu. Nah, jadi kalau ada akhiran sa, pasti ada juga se. Kebetulan aja ini pakai sa karena dia katanya aler ya. Aler itu kan membeli. Aler sa. Jika membeli. Aler sam. Jika saya membeli. Jika saya membeli, baiklah ya kan. Jika saya membeli 2 kilo, berapa ya? Dia nanya tolong gitu maksudnya memohon gitu bisa turun lagi nggak gitu gitu kira-kira ya maknanya ya. Nah, contoh yang lain adalah ketika katanya adalah gitsmek. Gitsmek itu ketika pergi apa namanya, jenis zamannya ya gider ya, gider pergi. Nah, jadi kalau kita mau bilang jika saya pergi apa, ayo siapa yang bisa teman-teman, jika saya pergi gider
Kan sa atau se. Berarti kita pakai Se. se. Gidersen. Giderse. Siapa orangnya? Ben. Gidersem. Giders. Ya. Gidersem. Jadi kita mau bilang Ben Gidersem sen alama. Ya. Kalau aku pergi, kamu jangan nangis. Nah, seperti itu. Contohnya ya. Ben Gidersem sen alama ya. Jadi kalau Hmm. itu sih itu tadi tips-tips sebenarnya. Makanya saya senangnya bagi-bagi ke teman-teman seperti ini ya. Karena saya mengalami gitu. Jadi kan ketika saya nggak mau lagi orang orang Indonesia seperti saya dulu gitu. Jadi tipsnya adalah kalau ada sa pasti ada se gitu ya. Jadi kalau ada lar pasti ada ler gitu kan. Ada da pasti ada de gitu. Yang berubahnya dua. Nanti kalau yang berubahnya Hmm. empat juga sama gitu. Yang berubahnya empat juga sama. Kalau ada satu di antaranya pasti ada tiga yang lain juga. Hanya saja kita lihat huruf vokal terakhirnya gitu. Seru ya. Oke, kita lanjut. Jika aku beli 2 kilo, jadinya berapa gitu? Bisa turun berapa? Tolong dong gitu. Itu maknanya ya. Maknanya seperti itu, nolur ya. Iki kilo alersan. Nah, ini ketemu lagi kan? Ini kayaknya udah kebanyakan coretan ya. Oke, sambil bahas ya. Oke, iki Kilo. kilo kan 2 kilo ya. Alersan. Al itu membeli dalam makna ini ya. Aler itu bentuk genus zaman, aler. Kemudian sa itu jika. Nah, Mhm. ditambah n itu artinya kamu ya. Makanya san itu kamu. Nanti akan ada sen juga gitu. Sen jika kamu gitu. Jadi san itu jika kamu. Makanya tadi kalau kata gider, jika aku pergi gider sen, jika kamu pergi gider sen berarti. Iki kilo alersan, Eli ya. Eli liraya veririm ya. Aku berikan harganya jadi 50 lira. Kan tadi kan 28. iya 28 harusnya jadi berapa tuh? 56 ya. Harusnya kan 56 lira, tapi karena dia beli 2 kilo, jadinya dia akan berikan very rim ya. Ya, aku bisa berikan. Maknanya di sini ada kayak kata bisanya sedikit ya, boleh ya. Aku boleh atau aku bisa berikan 50 50 lira kayak gitu ya jadinya. Tamam katanya oke. Iki kilo aleyorum. Iki kilo aleyorum. Aku beli jadinya 2 kilo gitu. Saul, terima kasih. Hayırlolsun ya, hayırlolsun. Oke. Ini kayak Güle-güle. selamat ini apa ya? Kayak ucapan selamat gitu sih artinya ya. Sesuatu yang baik lah gitu ya. Hayırlı itu kan kebaikan ya. Jadilah kebaikan kayak gitu ya. Gule-gule kulan itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang udah orang miliki, selamat Mhm. menggunakan, selamat pakai gitu ya. Tapi maknanya di sini untuk makanan ya selamat selamat menikmati lah gitu ya, selamat menikmati, selamat makan gitu. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, ada yang perlu diinikan lagi?